Terima kasih. Saat ini Anda menyaksikan Kick Andy Double Check. Berbeda dengan Kick Andy reguler, tokoh yang dihadirkan adalah tokoh yang banyak dibicarakan di media, baik media sosial maupun media mainstream. Dan tentu saja berita-berita yang berkembang tentang tokoh tersebut adalah berita-berita yang berbau kontroversial. Dan tokohnya ini untuk kedua kalinya saya undang Pak Mahfud MD, Menteri Polhukam. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih juga. Sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu tidak jadi urusan kami. Pemilu di era sekarang ini, saudara, sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Pak Mahfud, kita langsung mulai aja soal korupsi atau dugaan korupsi di Kominfo. Ya, berkaitan dengan BTS. Karena di situ di berbagai media disebutkan Anda menyatakan bahwa ada aliran dana korupsi tersebut ke partai politik. Seberapa akuratnya pernyataan ini? Itu salah, saya tidak pernah nyatakan. Jadi waktu itu, nanti Anda kirim rekaman. Seorang wartawan, Pak, ini ada isu beredar bahwa ada uang ini mengalir ke si A untuk calon presiden ini, si B untuk calon presiden B, si C untuk. Nah, saya katakan bagi saya itu gosip politik. Ya, saya tak akan ngurusi itu dan saya tidak ingin tahu siapa orangnya dan saya tidak ingin tahu benar apa tidak. Itu ada di rekaman. Itu nanti biar Kejaksaan Agung yang mengurus. Jadi wartawan yang memberitahu kepada saya bahwa ada aliran dana ketiga orang tokoh ini. Gitu. Orang atau partai politik yang ditanyakan itu? Orang mengalir ke orang dari partai politik ini, orang dari partai politik ini, orang partai itu politik. Bahkan ada inisial namanya juga yang ditunjukkan. Ini gosip saya bilang. Artinya mungkin itu benar tapi saya tidak akan masuk ke hal-hal seperti ini. Saya hukumnya aja. Oleh karena hukum saya tidak ngurus ini siapa dan kapan masuknya. Masuk melalui siapa biar Kejaksaan Agung aja gitu. Tapi ada pernyataan di dalam berita bahwa Anda mengatakan gosip politik ini, yaitu penyebutan nama dan aliran dana korupsi ini kepada Presiden. Jadi Anda melaporkannya kepada Presiden. Iya, saya bilang ke Presiden, Pak ada gosip-gosip politik gini, tetapi saya tidak akan masuk begini, ke ini. Ini akan menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu saya katakan ya sudah biar Kejaksaan Agung aja dan saya tidak mendalami lagi siapa orangnya dan ke dalam juga saya tidak bertanya. Baik. Setelah itu kemudian muncul spekulasi mungkin ya. Saya menyebutnya masih spekulasi ya. Karena kebenarannya belum teruji atau diuji. Yaitu ada 3 ya selain Nasdem dan tentu saja nama Johnny Plate. Ada juga katanya mengalir ke PDIP dan Gerindra. Jadi 3 partai politik itu. Apakah nama-nama itu yang Anda dengar, terima dan Anda sampaikan kepada Presiden sebagai gosip politik? Iya kan itu viralnya dalam bentuk dalam bentuk gambar itu bagan dan bahkan juga ada anaknya menteri apa gitu kan ada di situ. Gila. Menterinya juga ketawa-ketawa. Anak saya ditanya, betul kamu terlibat itu? Apa? BTS? BTS itu apa tuh Pak? Katanya. Malah enggak tahu dia dimasukkan di situ. Enggak ngerti BTS. Jadi saya bilang itu murni karangan semua. Ya, tapi biar... Tunggu, Anda meyakini bahwa itu murni karangan? Iyalah, saya sangat yakin. Seumpama ada unsur benarnya mungkin enggak sampai 30%. Seumpama unsur benarnya ada. Ini pandangan pribadi Anda? Iya pribadi tentu. Oleh sebab itu saya enggak dalami. Dan kalau saya katakan, apakah kalau 30% dari itu benar lalu tidak didalami? Ya didalami, itulah sebabnya Jaksa Agung yang mendalami, bukan saya. Baik.
Ini masih berkembang sedikit ya. Boleh. Sebelum nanti Anda bisa menyampaikan pernyataan tentang bagaimana akhir dari kasus ini yang Anda harapkan. Tapi kemudian kan muncul nama-nama yang ya kita semua sudah baca, sudah tahu ya. Ada Happy Hapsoro ya, suami dari Puan Maharani yang ditengarai inilah yang mengalir ke PDIP. Kemudian ada juga nama bahkan kakak dari Jaksa Agung. Kemudian bahkan nama-nama Sakti Wahyu Trenggono yang kini menjadi dulu wakil Menteri Pertahanan yang kini jadi Menteri Kelautan dan Perikanan dan nama-nama lain. Kalau pertanyaannya bahwa ini menjadi bola liar, sebaiknya kita akhiri dengan cara apa? Spekulasi atau isu-isu seperti ini menurut Anda? Bagi yang disebut mungkin supaya mengklarifikasi, tapi kalau saya tidak akan mengklarifikasi ke yang bersangkutan karena saya tidak percaya bahwa ini benar, gitu. Lebih-lebih nama TB Hasanuddin, saya kok ragu ya dia bisa terlibat di situ. Saya komunikasi dengan dia intens dan selalu pikirannya reformis, gitu. Nah kalau itu ya bagi yang bersangkutan silakan klarifikasi. Toh bukan saya yang nyebut itu dan saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga sejauh mana kedalamannya. Nah, bagi hukum itu biar Kejaksaan Agung. Kan Kejaksaan Agung punya catatan, BPK punya catatan, BPKP punya catatan, gitu. Kan punya semua itu. Okay. Itu sekarang kan gampang ya, financial forensik itu sekarang kan maju sekarang, bisa dicari kemana-kemana nih sekarang sedang di mana ngendor di mana. Biar di sana aja sudah ada alat yuridisnya dan alat teknologinya untuk itu. Ini kalau kita bicara mengenai dana-dana ilegal yang masuk atau mengalir ke partai politik, kita dikagetkan juga dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ada partai politik atau ada dana ya hasil perdagangan narkoba yang mengalir ke partai politik. Ya. Sampai di sini menurut Anda bagaimana? Ya mungkin saja karena kan polisi kan yang menyebutkan. Pasti dia juga polisi jangan main-main lah, itu juga digital forensiknya canggih itu. Kalau dia bilang begitu ya pasti punya bukti sebagai aparat penegak hukum gitu. Mungkin saja itu terjadi. Bukan hanya narkoba, perdagangan pencucian orang, pencucian uang, itu semua mungkin saja masuk dalam situasi di mana politik kita memang berbiaya mahal. Mungkin saja itu masuk, tapi saya tidak tahu itu. Cuma kalau ada yang macet di dalam penegakannya baru saya ingin tahu. Kalau sudah jelas gitu ya ada nama yang indikasinya menurut hukum kuat disampaikan oleh aparat resmi bukan gosip, kok macet baru saya turun. Ikut gitu. Kenapa ini macet? Siapa yang menangani dan sebagainya. Ini ada konteks dengan pernyataan Anda secara terbuka ya, bahwa untuk pemilu atau Pilpres 2024 nanti Anda meyakini akan terjadi kecurangan. Oh iya. Apa yang Anda maksud dengan meyakini ada kecurangan? Karena selama pemilu Orde Baru, Orde Reformasi ini selalu ada kecurangan. Nah ini juga yang harus saya klarifikasi karena sebuah media seperti Metro TV itu membuat bedah editorial gitu ya, bahwa itu mengada-ada Pak Menko Polhukam itu kok seperti pengamat kok tidak bertindak. Kalau sudah tahu lah ini sudah bertindak karena saya ini hakim, itu hasil tindakan saya itu semua pemilu itu ada yang curang, cuma curangnya itu kalau sekarang horizontal, partai ini mencurangi partai ini, di daerah ini yang curang partai ini, daerah ini partai itu. Kalau Orde Baru saya bilang yang curang dari atas, ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar itu mengatur kemenangan sejak setahun sebelumnya udah selesai pemilu itu. Nah sekarang enggak, semua boleh berimprovisasi, berkampanye, termasuk nyuap, termasuk curang gitu. Makanya saya bilang langkahnya apa? Langkahnya sekarang ada hakim. Waktu saya menyatakan itu bahwa setiap pemilu itu curang, tapi curangnya itu di tingkat bawah antar kontestan atau antar pendukung seorang calon itu membayar TPS. Nah, misalnya Mas Andi bersanding di sana saya dapat suara 5.000, Mas Andi 4.000, sama-sama enggak dapat, suara Mas Andi dibeli oleh saya dengan persetujuan ketua TPS. Itu kan curang. Yang atas yang tadinya menang jadi kalah.
Nah itu putusan yang saya temukan. Dan itu terjadi banyak, masif. Bukan hanya satu, kalau satu mungkin kebetulan itu masif. Oleh sebab itu setiap pemilu selalu gugatannya ke MK itu ratusan. Bukan puluhan, ratusan. Jadi dengan pengalaman masa lalu, Anda meyakini bahwa itu akan terjadi lagi di masa akan datang? Iya, pasti. Kecurangan itu kan ada. Seperti perzinaan, permalingan itu kan selalu ada. Makanya ada hukum. Sama, kecurangan pemilu saya bilang jangan bermimpi ada pemilu. Oh, enggak curang, enggak mungkin. Saya marahnya karena Denny mengatakan ini satu dari orang dalam. Saya marah ke orang dalam. Pernyataan bahwa kemungkinan besar atau dipastikan akan ada kecurangan di pemilu yang akan datang, itu juga akhirnya dikaitkan dengan konteks perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Karena keputusan MK bahwa masa kepemimpinan KPK yang sekarang kan menjadi 5 tahun dari 4 tahun. Orang kemudian kembali lagi berspekulasi bahwa berarti benar akan ada kecurangan di tahun 2024 karena apapun cerita sekarang ini, karena berbagai statement dari para pengamat, KPK ini menjadi alat legitimasi dari kecurangan partai yang berkuasa atau pemerintah yang saat ini berkuasa. Sampai di sini apa pendapat Anda? Satu, yang berpendapat begitu itu menurut saya liar. Kenapa liar? Kalau saya mengatakan pasti ada kecurangan lalu pasti ini ada hubungannya rekayasa penguasa. Saya nulis tentang ini, nulis di koran. Bahwa kecurangan itu selalu terjadi. Waktu itu saya membela Pak SBY. Karena saya hakimnya. Pak SBY itu menang pemilu karena curang. Saya nulis di media, di koran Sindo, halaman 1. Pemilu itu pasti curang. Di Kompas beberapa waktu lalu juga saya nulis pemilu ya pasti curang. Kan gitu. Karena yang curang sekarang orang di bawah tuh pakai eceran, bukan pemerintah, tapi bukan rekayasa pemerintah. Nah, kalau sekarang lalu dikaitkan bahwa semua ini dengan penundaan pemilu dan sebagainya, saya kan orang yang paling menolak pemilu ditunda. Atas dasar apa lalu dikaitkan dengan penundaan pemilu? Dan pemilu tidak akan ditunda. Baik, statement ini kan ada tegaskan waktu pertemuan kita yang pertama ya, tidak akan ada penundaan. Iya. Tapi isu ini sekarang makin gencar bahwa ada kemungkinan pemilu ini akan ditunda. Ya enggak apa-apa isu kan, tapi saya katakan tidak. Kalau Anda percaya pada isu pemilu gencar pemilu akan ditunda, berarti Anda percaya juga pada isu bahwa itu kelompoknya Anies itu kadrun gitu. Kan itu isu juga. Apakah Anda percaya dengan itu? Kalau isu itu di sana ada isu, di sini ada isu. Saya enggak percaya Pak, enggak beli isu-isu kayak gitu, enggak kerja kita atau kerjanya salah kalau percaya pada isu-isu begitu. Baik, ini untuk mengingatkan kembali karena disebut-sebut perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini, itu ada konteksnya lagi dengan kecurigaan, tuduhan ya. Bahkan ada sebagian orang meyakini bahwa memang KPK ini akan jadi alat untuk menjaga lawan politik dari pemerintah atau partai yang berkuasa. Kalau itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Karena saya tidak pernah punya pikiran jahat KPK mau dipergunakan untuk motong yang berkuasa, untuk menghalangi orang calon dan sebagainya. Kan sudah saya katakan, itu semua pertama bagi saya itu gosip, ya. Tidak seperti itu yang terjadi. Yang kedua, saya sendiri pasang badan sejak awal. Maksudnya? Pasang badan bahwa pemilu harus jadi. Bagaimana saya mau percaya bahwa KPK mau diperalat oleh pemerintah di mana saya ada di dalamnya? Bahwa mungkin ada permainan nakal di KPK yang sifatnya koruptif itu bisa saja terjadi. Bisa juga terjadi di MK. Bisa juga terjadi di kantor Kemenko Polhukam. Bisa. Namanya orang jahat itu kan ada di mana-mana. Orang nakal ada di mana-mana. Itulah sebabnya kita punya hukum. Kita harus percaya pada hukum. Kalau itu tidak benar, ya tidak diapa-apakan. Kalau benar ya ditindak secara hukum. Kan ada hukum sekarang. Sekarang kita sedikit sisihkan tendensi politik yang
terjadi atau yang dilihat dalam konteks keputusan MK. Sekarang masalah hukumnya juga dipersoalkan. Anda kan pakar hukum tata negara. Hukum yang mana? Ketika MK memutuskan, MK ya, kemudian itu berlaku seketika. Ini yang ada di dalam pemahaman semua orang yang keberatan atau yang mengkritik. Yang ini soal pimpinan KPK ya? Pimpinan KPK. Jadi mereka bilang kalaupun itu harus diikuti keputusan itu atau dipatuhi, itu tidak berlaku sekarang tapi berlaku akan datang. Kalau berlaku sekarang dan dipaksakan itu, kemudian terindikasi bahwa ini politis. Jadi muter ke arah situ lagi. Ya. Jadi secara hukum tata negara MK berhak nggak kemudian memutuskan ini karena ada pilpres dan ada proses di DPR yang harus dilalui dan itu kan ranahnya bukan ranahnya MK. Ada dua tuh jawabannya. Kalau secara hukum tata negara dan menurut pendapat saya pribadi beda. Kalau secara hukum tata negara kita harus ikuti putusan MK. Itu hukum tata negara. Mengikat. Resmi, mengikat, sekili ketok mengikuti. Kalau ada tanya saya pribadi, saya tidak setuju dengan putusan itu. Kenapa? Ya, ini mestinya berlaku ke depan. Dulu si Gufron juga menggugat umurnya tidak sampai, ketika dia pakai undang-undang lama tiba-tiba berubah undang-undang baru, dia tidak memenuhi syarat, oleh pemerintah juga diberlakukan ke belakang. Dan MK setuju itu gitu. Nah kok sekarang tiba-tiba diberlakukan ke depan? Saya tidak setuju yang begitu. Kalau saya lebih setuju berlaku tahun depan saja. Tapi kita harus ikut dong putusan MK. Oleh sebab itu saya mau tanya ke MK, ini maunya apa sih gitu. Saya minta jawaban yang resmi institusional. Kalau enggak jawab, saya akan berlakukan ke depan, kan gitu aja. Kalau saya. Oleh sebab itu saya datang ke MK, tanya. Nah, nanti suatu saat akan sehari 2 hari akan diskusi. Anda sudah lakukan bertanya itu? Sudah. Jawabannya? Nanti akan dibuat forum resmi. Jadi sikap pemerintah mereka di sini juga belum ada? Iya, nunggu MK. Si pemerintah ikut hukum tata negara. Akan apa kata MK tentang putusan itu? Kan memang harus begitu. Nggak mungkin kan kalau Mas Andi memutuskan sesuatu saya tanya pada orang lain gitu. Kan mesti tanyakan, ini maksudnya apa sih gitu. Pasti ada dasarnya. Oh iya kan. Nah begitu pemerintah sekarang. Baik, masih di dalam konteks Mahkamah Konstitusi. Anda kelihatan marah sekali. Ini tafsir saya ya, belum tentu benar. Ketika ada bocoran soal sistem pemilu 2024 bahwa akhirnya akan diputuskan sistem proporsional tertutup. Kenapa Anda kelihatan emosional? Begini, saya mendapat, saya semula enggak tahu sih yang begitu. Dengar isu kecil gitu lewati. Tiba-tiba saya dihubungi oleh Imam Prasojo. Pak, masa ada putusan belum dibacakan sudah diumumkan oleh Dene? Ini. Lalu muncul lagi Said Didu, Pak, negara ini bahaya kalau MK percaya pada berita Dene itu. Iya. Lah, lalu saya kontak di MK, saya cari belum ada putusan. Maka ya saya agak marah juga. Gimana? Kok bisa putusan bocor? Saya marahnya karena Denny mengatakan ini satu dari orang dalam. Saya marah ke orang dalam. Ingat saya bilang, apakah hakim atau apakah itu hakim ataukah itu pegawai? Kalau membocorkan ini melanggar undang-undang kerahasiaan negara, harus diperiksa. Karena waktu saya ketua MK tidak ada yang bisa bocor itu sampai ketok palu, tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh orang tahu. Amplopnya itu jilid gitu, tidak boleh ada orang pegang. Yang tahu hanya 9 hakim, saya letakkan di meja saya bawa ke orang sidang ini. Buka sekarang. Nah kok sekarang, kok sudah bocor? Itu tidak boleh, saya bilang, periksa MK-nya. Nah saya sudah bilang ke MK. Anda minta polisi memeriksa? Yang minta polisi meriksa itu MK-nya ke polisi. Saya bilang, polisi yang di MK itu silahkan periksa. Lalu tadi saya bersama Kapolri, ada orang bertanya tentang Denny, wartawan juga nih yang tanya, gimana Pak Denny gitu. Saya bilang ya tanya ke polisi aja. Polisi mengatakan ya nanti kita tangani, kalau ada unsur pidananya ya kita tindak lanjuti, kan begitu. Nah marah saya ke MK. Nah, Mas Andi, saya ini berhenti jadi hakim MK sejak tahun 2013. Sekarang ini teman-teman saya di MK tidak pernah ketemu saya dan saya tidak mau ketemu mereka karena menurut kode etik tidak boleh.
Makanya saya marah begitu ini. Saya dulu apalagi bertanya, ya, minta isyarat aja, kira-kira kemana gitu, saya tidak pernah ke hakim MK. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Pak JK juga bilang, hati-hati, jangan sampai kemudian terjadi lagi nih kerusuhan 1998. Baik, di situ bahkan Anda kesannya mengancam bahwa ini membuka rahasia negara. Iya. Kalau ada yang membuka rahasia negara, emang konsekuensinya apa? Loh, kan ada undang-undang kerahasiaan negara. Tergantung kelas rahasianya apa. Kalau rahasia intelijen dibocorkan, hukumannya begini. Kalau rahasia kesehatan, misalnya Mas Andi punya penyakit, harus dirahasiakan oleh dokter, gitu. Lalu tiba-tiba bocor, dokternya kena hukum juga. Itu sudah ada kan di undang-undang kerahasiaan negara. Tergantung kelasnya. Kalau ini termasuk klasifikasinya rahasia negara, putusan pengadilan yang belum diucapkan, gitu. Itu jadi kita udah mengatur hukum ini semuanya. Nanti kita lihat aja gitu. Polisi profesional apa tidak. Jadi dan menurut saya polisi tidak usah takut dikira mempolitisir atau apa. Kalau hukumnya jelas, angkat. Seperti saya kasus Kominfo, hukumnya jelas, angkat. Saya bilang begitu ke Kejaksaan Agung. Saya yang backup. Saya bilang begitu. Tapi kalau Anda main-main, ya Anda yang saya suruh rujak pada orang, gitu aja. Jadi konsekuensi hukum ini itu ada pada yang membocorkan, ya, kalaupun itu benar ya, di MK, dan yang menyampaikan kepada publik atau salah satu. Sama pembocoran rahasia, ya kan mengedarkan, ya. Apalagi kemudian dia bicaranya itu lewat kan, lewat WA kan, penyebaran berita bohong melalui IT itu hukumannya berat tuh. Karena dia nulis di Twitternya yang dikutip orang kemudian. Ya kan, penyebaran berita melalui IT. Nah, hukumannya bisa agak gawat di atas 5 tahun itu. Menurut Anda ini serius ya? Ya, menurut saya serius bagi dunia. Walaupun apa yang akan disampaikan terbuka maupun tertutup, bagi sebagian orang nggak terlalu memberikan konsekuensi selain tuduhan. Nah, sekali lagi ya, tuduhan bahwa kalau itu benar direkayasa, entah apakah oleh hakimnya atau ada intervensi dan lain-lain, keputusan untuk proporsional tertutup itu akan menguntungkan PDIP. Semua orang berbicara begitu. Karena sebelumnya ada perdebatan dan yang menentang adalah 8 partai lainnya. PDIP yang mendukung adanya proporsional tertutup. Jadi semakin yakin orang tentang teori konspirasi ini. Ya, sampai di sini. Kenapa ditanyakan ke saya? Saya tidak terlibat dalam konspirasi itu. Silakan aja orang berpendapat begitu. Saya tadi malah berpidato gitu. Bagi pemerintah secara teknis kepemiluan, secara yuridis prosedural, apakah terbuka atau tertutup itu tidak menyulitkan bagi pemerintah ya, bagi saya. Kenapa? Karena sekarang daftar gambarnya, daftar calonnya belum dicetak. Tinggal nanti kalau MK memutuskan sekarang sistem tertutup, nah cara nyusun daftarnya begini, baru cetak kan gitu. Kalau terbuka, cara menyusunnya begini. Bagi pemerintah tidak ada masalah. Soal pilihan itu tuh pilihan partai politik, kemudian ke MK setuju yang mana silahkan aja. Ini bukan soal mencetak ini, soal anggapan bahwa demokrasi kita mundur ke belakang. Lah ya silakan, kan bukan saya. Saya kan mengawal hukumnya aja. Bahwa mungkin ada yang menuduh itu kepentingan PD, ya silakan aja. Wah itu MK-nya berkolusi, ya silakan aja berpendapat. Jadi Anda tidak mau masuk di ranah itu? Enggak. Sekarang masuk kembali lagi ke pernyataan Anda bahwa tahun depan ini akan terjadi kecurangan. Anda sudah jelaskan yang dimaksud dengan kecurangan-kecurangan itu merefleksikan apa yang terjadi tahun-tahun sebelumnya, ya. Tapi yang dikhawatirkan bukan cuma kecurangan, tapi kerusuhan. Saya harus menyitir omongan Pak Yusuf Kalla. Dia mengatakan bahwa dominasi ya pengusaha Tionghoa di dalam perekonomian kita ini udah terlalu besar. Intinya begitu. Ya, sehingga ada saya waktu bilang begitu saya. Anda hadir? Ada, saya hadir. Baik. Mungkin yang nggak hadir saya jelaskan sedikit. Bahwa itu kemudian menjadi masalah besar di negeri ini yang harus diselesaikan. Ya. Nah ini kan kemudian responnya macam-macam. Tapi banyak yang marah karena ini berbau rasial.
Anda hadir di situ, jadi bagaimana Anda menangkap nuansa di situ dan apa ini tafsir Anda ya tentang pernyataan Pak JK itu? Karena saya ada di situ, saya menganggap itu wajar karena begini, itu acara halal bihalal ijmi se-Indonesia. Lalu Pak Yusuf Kalla mengatakan orang Islam ini sih kenapa kok banyak yang berpolitik kayak gini? Kok pengusahanya kurang? Kalau orang Cina itu kerja keras, makanya di Indonesia ini dikuasai Cina. Bilang begitu, dia apa salah di situ? Gitu. Tapi kan orang yang hadir di situ ya tidak menyalahkan Pak Yusuf Kalla. Tapi karena sudah beritanya liar ya sudah biasa lah, biar dinikmati sendiri ya Pak Yusuf Kalla, sudah ikut membela meskipun tahu nikmati sendiri itu. Baik, lalu. Tapi begitu loh, saya ada di situ waktu. Oke, konteksnya itu, Bro. Konteksnya Pak Yusuf Kalla, ini orang Islam ini rebutan politik semua, mau jadi anggota DPR mau apa. Yang mau jadi pengusaha berapa? Berapa saudagar muslim di Indonesia? Coba kalau Cina pagi bangun udah kerja, malam kerja, ya akhirnya dikuasai yang kaya-kaya 100 orang, Indonesia cuma 3, yang lainnya Cina. Tapi gitu, menurut Anda kenapa itu gitu. jadi masalah kalau dominasi orang Tionghoa di dunia usaha ini lebih besar? Enggak tahu kenapa jadi masalah, itu kan Pak Yusuf Kalla yang bilang. Okay. Kalau bagi saya enggak masalah. Nah, ini kemudian ditambah lagi. Ini kan tahun politik kita tahu ya. Tapi ini kan berkaitan juga dengan Kerusuhan. rasa aman dan antisipasi kerusuhan 1998. Karena di situ Pak JK juga bilang hati-hati, jangan sampai kemudian terjadi lagi nih kerusuhan 1998. Nah ini kan jadi orang berpikir macam-macam ini. Orang berpikir begitu karena pernyataan Pak Yusuf Kalla, bukan pernyataan saya. Jadi saya tidak berhak untuk mewakili beliau mengklarifikasi dengan sesuatu yang benar. Tapi saya sendiri punya analisis itu berlebihan. Karena berlebihan itu apa yang mana? Berlebihan tuh begini, situasi itu jauh lebih parah tahun 2019. 2019 tuh panasnya tentang sikap-sikap taruhlah dalam tanda petik rasis seperti itu kan sudah mulai tahun 2016. Bersambung sampai 2019 kan. Nah, sekarang ini udah pemilu kurang 9 bulan ini tidak ada apa-apa, hanya rame di medsos. Jadi ketakutan bahwa akan terjadi kerusuhan itu berlebihan? Enggak, kalau saya sebagai Menko Polhukam melihat aman-aman saja lah. Lalu apa antisipasi pemerintah? Antisipasi pemerintah menghitung sekarang. Jadi kita sudah membuat tingkat-tingkat kerawanan. Kerawanan 9 bulan pertama ini. Kerawanan di tingkat nasional akan terjadi pada bulan ini, di tingkat lokal tingkat ini, pada tahapan ini kerawanannya akan terjadi sampai ke tingkat desa. Itu sudah ada hitung-hitungnya semua. Tadi saya ceramah di depan TNI dan Polri, pimpinan TNI Polri. Ini loh, kerawanan untuk tingkat nasional terjadi pada tahap ini bulan ini. Kerawanan di tingkat kabupaten provinsi atau ini, kerawanan di tingkat desa ini. Sudah diantisipasi semua lah insya Allah. Yang penting saya katakan, TNI Polri harus netral, tidak boleh memihak. Begitu memihak itu akan jadi tragedi yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk menyembuhkan lukanya. Ada satu pernyataan Anda agak lama, tapi menurut saya menarik untuk saya tanyakan kembali. Ketika Anda hadir diundang sebagai pembicara di acara Kahgama ya, apa yang menarik perhatian di situ? Karena pernyataan Anda di antara pernyataan yang lain, tapi ada yang spesifik Anda mengatakan bahwa budaya berhukum, jadi ini dalam dunia hukum, di negeri ini, di Indonesia yang tercinta ini, sudah rusak. Ya. Apa yang Anda maksud dengan sudah rusak itu? Karena itu kumpulan alumni Gajah Mada dan profesional, ada dosen, ada hakim agung, ada DPR berkumpul di situ, ada menteri juga, ada 3 orang menterinya, ada rektor. Saya katakan di Indonesia itu sekarang yang harus diperbaiki adalah budaya berhukum atau cara berhukum. Kenapa? Karena kehidupan berhukum kita tuh sudah rusak di semua lini. Apa sih berhukum? Berhukum tuh hanya ada 2. 1, membuat hukum. 2, melaksanakan aturan hukum. Ini membuat aja udah tidak benar. Buktinya itu hasil penelitian Transparansi Internasional. Pembuatan hukum itu pakai permainan uang, pakai lobby, pakai conflict of interest. Ini penelitian. Lagi-lagi Anda sedang berbicara tentang teman-teman kita di DPR. Enggak, hakim juga. Kan saya katakan berhukum. 1, membuat hukum. Itu yang membuat DPR. Lalu yang melaksanakan hukum hakim agung. Hakim, saya katakan waktu itu ketika pidato itu, ini di DPR jual beli
Itu pertemuan transparansi. Hakim Agung juga ditangkap saya bilang. Jadi yang membuat dan melaksanakan sama-sama rusak. Bahkan pemerintahnya di tengah melaksanakan hukum sehari-hari, bukan hukum dalam arti konflik, melaksanakan prosedur-prosedur itu juga melanggar, budayanya sudah rusak. Nah saya bilang kalau alumni Gajah Mada ingin berkontribusi pada pembangunan hukum ke depan, sekarang jangan terlalu banyak berpikir untuk membuat hukum-hukum baru lah, tidak banyak gunanya. Bagaimana mengubah budaya hukum itu? Apa? Mentalitas kita gitu. Jati diri kita sebagai bangsa yang sekarang udah pada rusak gitu, sehingga korupsi terjadi di mana-mana. Dan ketika terjadi korupsi di mana-mana, itu hasil penelitian kan Transparansi Internasional, iya kan, yang mengumumkan itu anjlok kan nih negara kita. Kenapa mana di DPR ada orang menjadi lawyer sekaligus anggota DPR, menjadi mitra usaha. Di birokrasi juga pegawai pajak punya konsultan pajak, kalau kamu mau bayar mau konsultasi ke situ, padahal kantornya dia, biaya cukainya sama. Itu kan temuan transparansi yang menyebabkan Pak Jokowi agak marah waktu itu. Kenapa kita sudah mati-matian kok anjlok? Itu kesimpulannya gitu, Pak, DPR-nya begini, Mahkamah Agung begini, pemerintahnya begini, ini rusak udah budaya kita hukum. Dan itu ilmiah, bukan gosip gitu. Nah, orang yang kadangkala tidak paham itu, loh, Menko Polhukam tuh kok bicara begitu, kok seperti pengatur. Memangnya kenapa? Memang itu fakta. Dan saya bertindak, iya kan? Sejauh yang bisa tindak, ya, semua apa yang tidak saya tindak. Kalau lapor ke saya, ya, ada orang lapor, dianiaya, saya telepon Kapoldanya, Pak. Di Sumatera Utara itu kan ada orang ditangkap dibilang membawa ganja di sini, dibawa ke kantor polisi yang berbeda, lalu disiksa, dimintai uang. Saya telepon Kapoldanya, selesai. Ya bertindak, tetapi maksud saya kalau budaya hukum kita itu tidak merata, yang itu akan terjadi terus. Lelah kita menyelesaikan satu-satu kayak gini. Sambo misalnya, kan saya bertindak juga. Pencucian uang, saya bertindak juga. Apa yang tidak saya tindak, bukan hanya menjadi pengamat. Marah ke DPR, menuding kamu yang jual-jual Markus di sini, kamu di sini marah-marah, nanti cari perkara ke tempat saya, kan gitu. Karena konteksnya tadi adalah budaya berhukum yang menurut Anda sudah rusak, dan Anda menyebutkan mereka yang membuat undang-undangnya, membuat hukumnya, dan yang melaksanakan, diantaranya juga termasuk pemerintah diantaranya, itu sudah atau banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, ya, artinya tidak berbudaya hukum dengan baik, ya. Nah, saya jadi teringat nih, kan Anda berantem nih dengan DPR ketika teman-teman di DPR marah sekali. Anda bilang bahwa ada di antara anggota DPR yang jadi maklar kasus. Kan Anda diminta untuk mencabut pernyataan itu. Anda sudah cabut? Saya tolak. Ngapain saya cabut? Buktinya ada. Kan saya buktikan malam itu juga bahwa itu dulu terjadi ketika Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dituju menjadi ustadz di kandang maling. Lalu para jaksa yang ikut Jaksa Agung marah ke DPR, menuding kamu yang jual-jual Markus di sini, kamu di sini marah-marah, nanti cari perkara ke tempat saya, kan gitu. Saya katakan saya tidak cabut karena ada jejak digitalnya bahwa itu terjadi. Itu ya. Kenapa saya memberi contoh lama? Agar selesai, tidak bisa dibantah. Kalau saya mau memberi contoh baru banyak, tapi itu ramai, nanti dibuktikan siapa yang bilang ya. Padahal saya tahu juga. Ya, ada yang datang ke kantor kejaksaan, tolonglah apa yang bisa saya lakukan agar ini dibebaskan. Ada, ya dari DPR juga, kan jaksanya lapor ke saya. Ada teman saya ketua hakim tinggi, didatangilah oleh orang DPR. Wah, itu yang jadi kasus itu anaknya Pak, itu minta tolong supaya dibebaskan. Apa yang bisa lakukan? Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dia bilang begitu. Datang kemana-mana, ya ke Makassar, kemana. Nah, itu kan. Tapi oke, saya tidak nyebut orang yang begitu-begitu, ya, karena itu rumit. Itu siapa? Seperti saya bilang di pasar ada maling, gitu kan tidak
Kan tidak salah saya di pasar ada maling kalau ada barang kejang, karena saya tidak menyebut bahwa malingnya si Amen, si Ali, si apa. Di barang itu ada maling, ya tidak salah saya. Di sini ada Markus, tidak salah saya, memang ada. Tidak usah nyebut orang, akan jadi masalah kalau ada subjeknya yang ditunjuk. Itu sebabnya saya katakan tidak mau saya nyebut nama Anda, kan gitu. Saya tidak akan cabut tapi tidak mau menyebut nama Anda. Silakan lapor ke polisi. Tidak ada lapor. Memangnya mau melaporkan apa? Jadi ini menegaskan kembali tentang budaya berhukum yang sudah rusak itu, karena kita juga tahu bahwa banyak juga ya, atau bukan banyak, ada juga kasus yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung, ketua DPR, hakim konstitusi, ketua DPR, wakil ketua DPR-nya 2, ya kan? Wakil ketua DPR 2, ketua DPR 1, ketua parpol udah banyak yang kebetulan jadi anggota DPR juga. Itu kan tidak bisa dibantah. Saya suruh nyebut namanya sekarang masih hafal semua. Mereka itu. Siapa yang ketua DPR saya sebut. Yang wakil ketua siapa saya hafal. Gitu. Yang hakim agung siapa saya hafal. Yang menteri siapa saya hafal. Memang ada semua. Kenapa? Enggak, menurut saya sih enggak bisa ragu lah untuk menyebut itu. Sudah melanggar hukum apa. Gitu. Jadi dari pernyataan Anda tentang budaya berhukum yang sudah rusak itu implikasinya apa bagi masyarakat? Implikasinya kita ini ya mundur di dalam berdemokrasi, kemudian kehidupan ekonomi masyarakat lambat, meskipun ya kita harus akui kehidupan ekonomi masyarakat itu lambat, orang miskin masih banyak, meskipun kita tahu dan tidak bisa membantah dari waktu ke waktu masyarakat itu sudah semakin maju secara ekonomi, secara sosial budaya, dan akan lebih maju lagi seumpama tidak ada korupsi, seumpama budaya berhukum itu bisa diperbaiki pelan tapi pasti. Saya selalu mengatakan gini Mas Andi, Anda jangan bilang dong Indonesia gagal menjadi negara untuk memakmurkan rakyat. Coba mari hitung ini. Ketika Indonesia belum merdeka, mungkin kita lebih dari 90% miskin semua. Semua orang pada waktu itu miskin lah. Tapi begitu merdeka tahun 65 Bung Karno jatuh, berapa jumlah orang miskin di Indonesia? 56%. Berarti sudah hilang 44. Begitu lahir Orde Baru tahun 66 sampai jatuhnya Pak Harto tahun 1998, berapa jumlah orang miskin? 18%. Turun lagi. Karena kita merdeka, meskipun banyak korupsinya tetap turun. Kita bisa sekolah, saya bisa jadi dokter, Mas Andi bisa jadi kayak gini ya, presenter yang hebat. Jadi dulu ini kan karena kemajuan. Nah sesudah Pak Harto jatuh 18%, reformasi sampai pemerintahan Pak SBY tinggal berapa? 11,7% orang miskin. Pak Jokowi memerintah satu periode tinggal 9,1. Ada COVID naik lagi menjadi 9,7. Mudah-mudahan sekarang turun lagi gitu. Artinya di tengah buruknya budaya hukum itu kita tetap jalan. Karena apa? Karena kita punya negara yang merdeka. Nah, kemerdekaan ini yang harus kita jaga. Kemerdekaan di dalam kebersatuan. Jangan sampai dikuasai oleh satu kelompok, apalagi oleh orang asing dan sebagainya. Jadi mari kita bekerja nih untuk rakyat, untuk bersama. Menarik. Karena tadi Anda bicara dalam tataran yang atas dan luas. Tapi ada satu peristiwa kecil. Saya kalau ngomong kecil nanti saya dibully lagi oleh pendukung Anda ini ya. Karena saya bilang Anda selalu ikut campur tangan hal-hal yang kecil-kecil. Dan saya dimarahin oleh pendukung Anda. Tapi saya akan tanyakan lagi nih. Karena di Depok ada seorang istri yang mengalami KDRT oleh suaminya tentu saja. Dan kemudian mengadu ke polisi. Suaminya juga mengadu bahwa dialah yang sebenarnya mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dua-dua diproses, dua-dua dinyatakan bersalah, istri ditahan, suami dilepas atau tidak ditahan. Ya. Anda ikut campur. Ikut campur. Apa esensi dari persoalan ini dalam pemahaman Anda? Ketidakadilan di aparat. Karena kenapa saya ikut campur itu viral. Ya. Itu viral. Bahwa ada seorang perempuan dihajar oleh suaminya karena menghajar suaminya. Jadi saling hajar semua. Lalu yang istrinya dihukum, suaminya bebas. Begitu beritanya. Saya kontak Kapolda Pak Karyoto. Begini tidak baik, tolong dong ditangani.
Itu jam 8, jam 7 gitu saya kirim pesan gitu Pak Karyoto, jam 11 siap Bapak saya atensi, jam 11 dia sudah ke sana, saya ambil alih kasus ini. Kan bagus. Turut serta begini, ada anak di Bengkulu tuh 5 orang naik sepeda motor, ada nenek-nenek lewat lalu ditempelin rambut jeblok gitu. Nggak ada orang peduli. Saya yang teriak ke Mabes Polri, kok ada kayak gitu masa nggak bisa ditemukan? Tangkap orangnya, ketemu. Nur Hayati di Garut. Itu dia ngelaporkan kepala desanya korupsi. Malah dia yang dijadikan tersangka korupsi karena katanya kok baru melapor setelah 2 tahun. Berarti kamu membiarkan korupsi. Gitu. Sudah tersangka, udah mau ditahan. Saya turun tangan ke Jampidum waktu itu, Jampitsus sama Kabareskrim. Saya, ayo dong, kayak gini kan dolim Anda, bebas. Saiful Mahdi di Aceh dijatuhi hukuman karena apa? Karena dia membuat cuitan, membuat di Twitter, di medsos lah bahwa itu dekannya itu tidak adil macam-macam gitu. Dilaporkan, dijatuhi hukuman. Saya turun tangan, dapat amnesti dari presiden. Nah yang begitu-gitu kasus konkret saya pasti turun sejauh yang saya bisa. Artinya hal-hal begitu yang masuk ke saya dan itu saya yakini bukan sekedar gosip tapi viralnya itu benar karena ada data, ada nama dan saya langsung kontak Kapoldanya, saya akan kontak Bareskrim. Kalau agak berat saya kontak Pak Kapolri, Pak Listio, agar semuanya berjalan. Baik, walau sekarang ini di media sosial sudah jadi bercandaan, kalau ada masalah hukum baru ditangani kalau viral. Ya. Jadi kalau tidak, ya tadi seperti Anda bilang, ya, mungkin apa-apa. Budaya berhukum kita rusak. Iya. Masyarakat kita udah cerdas, makanya saya merefleksikan masyarakat aja budaya hukum kita tuh sudah rusak. Tapi juga harus diambil segi positifnya. Ya kalau yang tidak viral berarti masalahnya tidak besar atau sudah diselesaikan di tingkat daerahnya. Karena polisi itu punya ribuan satker sampai ke bawah kan. Iya kan? Sampai ke kecamatan dia punya orang. Berapa jumlah kecamatan itu kan semua bekerja. Hanya ada satu kasus yang viral karena luar biasa. Ya kita harus maklumi karena ini negara kita. Jangan sampai berpikir bahwa ini negara harus dihancurkan macam-macam. Jangan. Kasus seperti itu ribuan, Mas. Di Sumatera Utara berapa puluh ribu hektar tanah milik negara dikuasai begitu saja dengan surat-surat yang diduga palsu dan ada backupnya misalnya. Pak Mahfud, pernyataan Anda ini beberapa waktu yang lalu juga langsung memicu perhatian. Dan memang Anda ini sumber perhatian, kehebohan. Statement Anda ini sering kontroversial. Tapi banyak di antara statement Anda yang kemudian menjadi pembahasan. Termasuk mafia tanah. Anda menyatakan bahwa di daerah puncak sana, Jawa Barat sana, banyak lahan-lahan negara yang dikuasai oleh individu-individu, bahkan PTPN 8 kalau nggak salah Anda sebutkan itu, lahannya dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak boleh melanggar hukum. Kemudian Anda menyebut di sana banyak jenderal-jenderal juga yang punya tanah. Anda menyebut ada mantan bupati. Anda menyebut politisi lah, dan orang-orang penting lah, orang-orang gede. Kenapa hari ini itu menjadi perhatian Anda? Ini bukan isu baru sebenarnya. Kenapa Anda? Ya karena dulu orang ragu untuk mengatakan itu. Kalau saya berkata aja kepada masyarakat, kok misalnya orang ribut, Habib Rizik kok punya pondok di situ, ya kita angkat. Harus kembalikan ke negara. Tapi terus BP-nya, Pak, bukan hanya Habib Rizik, di situ ada Pak itu, Pak itu, Pak itu. Dan secara administratif memang tidak mutlak salah. Karena begini, itu tanah dikuasai, diberikan oleh negara kepada penduduk suruh garap. Nah oleh penduduk ini dijual gitu loh. Ini kan tidak boleh, tetapi kan orang ini kan tidak tahu. Saya merasa sah menjual gitu, merasa sah meskipun tidak sah. Nah itu sekarang semua masih ditangani Mas Andi. Kalau masalah itu gampang lah, identifikasinya itu gampang bahwa ini masalahnya begini, penyelesaiannya jangka panjang begini. Yang lebih berat itu ada tanah negara yang tiba-tiba dikuasai oleh pejabat. Tanah negara lalu atas nama pejabat. Ini satu contoh di satu provinsi. Tanah adat diserahkan oleh kepala adatnya kepada pemerintah daerah. Tiba-tiba itu sudah menjadi milik
Kapolres, Kapolsek, pengadilan, BPN, ketua DPR, bupati keluar, terbagi habis. Dibawa ke pengadilan. Menang di tingkat pertama. Siapa yang menang? Jaksanya menang. Ini harus dikembalikan tanahnya. Tapi entah apa yang terjadi pada tingkat terakhir dikatakan bahwa ini bukan hukum pidana, ini belum milik negara karena belum dimasukkan di buku, meskipun benar sudah ada dokumen bahwa kepala adatnya menyerahkan ke kabupaten ini, tetapi oleh bupati belum dimasukkan buku kekayaan kabupaten sehingga yang memiliki itu belum bisa dibilang sebagai melakukan korupsi terhadap kekayaan negara. Konyol enggak gini? Konyol kan? Lalu Anda bisa apa di sini? Negara bisa apa di sini? Saya katakan, nah, ketika orang berteriak tentang itu, saya tunjukkan masa tidak semudah itu. Kalau itu fakta, kemudian kita cari siapa dulu kepala adatnya yang nyerahkan, sudah mati. Kan ada lurahnya lurahnya sudah ganti. Terus BPN-nya udah pindah. Itu kan lama itu untuk ngurus gitu. Nah, oleh sebab itu saya membentuk tim reformasi hukum. Iya, tim reformasi percepatan reformasi hukum. Ini yang saya masukkan situ, orang yang suka protes-protes itu, ayo dong tolong bantu saya. Kamu kan protes, pasti tahu gimana cara mengungkap tanah yang begini-gini ini. Apa yang akan dilakukan oleh tim reformasi? Ya biar saya katakan, saya sudah melakukan ini, tapi ini macet di sini hukumnya, harus melalui ini, melalui itu, selesai ini, tidak bisa kalau ini belum ditemukan, kalau ini sudah ditemukan itu dokumennya sudah hilang, dimakan banjir dan sebagainya. Nah ini kesulitan pemerintah, saya bilang. Nah sekarang Anda yang selalu ngeritik seakan-akan bisa selesai dengan Anda berteriak gitu, tolong gimana cara menyelesaikannya, buatkan aturan hukum. Kalau menurut saya aturan hukum sudah lengkap. Tapi gimana cara membuat peta jalan menyelesaikan. Dan kasus seperti itu ribuan, Mas. Di Sumatera Utara berapa puluh ribu hektar tanah milik negara dikuasai begitu saja. Dengan surat-surat yang diduga palsu. Dan ada backupnya misalnya. Ada yang backup dari Jakarta, dari apa. Saya bilang, tunda. Tidak usah dieksekusi. Perkara lagi. Sama si Indosuria, bebas. Tidak bisa saya bilang. Akan saya kejar. Soal koperasi. Iya. Ayo kita naik. Ini yang kedua cari perkara baru. Sekarang maju. Kasasinya kita menang, ya kan? Dia dihukum 18 tahun, kemudian harus mengembalikan uang sekian belas miliar. Oke, 18 tahun terbukti kan? Nah, perkara baru yang kami buka jalan sekarang menjadi tersangka dalam kasus berikutnya. Harus dilawan begitu, Mas. Tetapi saya katakan karena budaya hukum rusak. Itu kalau menyelesaikan satu-satu begitu kan tidak mudah. Kalau kasusnya taruhlah ada 100 kasus. Dalam 2 bulan kita hanya bisa menyelesaikan 1 kasus besar. Kalau itu pun udah cepat. Berapa kalau 100 kasus? Belum lagi muncul kasus baru karena budaya hukum kita tuh buruk. Dalam konteks mafia tanah ini, saya mau konfirmasi. Anda atau tim Anda atau negara sedang mengusulkan untuk adanya sistem peradilan tanah ya. Kan kita punya militer, agama, umum, dan sekarang ditambah tanah. Usulan. Seberapa jauh usulan ini kemudian Anda yakini akan mampu menyelesaikan masalah mafia tanah ini? Ya kita coba, karena ada yang usul begitu. Itu tidak bisa diselesaikan kalau bukan melalui pengadilan. Tapi di melalui pengadilan juga tidak bisa terlalu rumit. Sehingga dibuat pengadilan ad hoc. Pengadilan ad hoc di bidang pertanahan. Jadi ini akan cepat. Pengadilan umum? Di bawah pengadilan umum. Kan banyak ada mahkamah pelayaran ada kan. Dulu pernah ada mahkamah agraria, sekarang ada mahkamah pelayaran, sekarang ada peradilan HAM. Itu kan semua di bawah peradilan umum. Peradilan syariah di Aceh, itu kan bukan cabang baru, tapi ada di dalam. Kalau rumahnya sih gampang, tapi bisa enggak membuat peraturannya, undang-undang yang efektif. Makanya saya kumpulkan para ahli, ayo dong, ini kasus yang ada di sini, ini kesulitannya, buatkan aturannya. Saya khawatir nanti, ya kalau mungkin aturannya land reform misalnya seperti yang dilakukan di Filipina bisa jadi loh. Ya kan? Ingat Marcos dulu, begitu Marcos jatuh dibuat undang-undang land reform, diambil semua untuk negara, dibagi lagi ke rakyat. Mungkin cara itu bisa menjadi alternatif loh. Kalau keadaannya begini terus tidak tertib-tertib. Nah,
Saya serahkan para pakar, ayo. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya akan menindak yang ada, tapi dalam konseptual sudah lengkap menurut saya. Ayo Anda pakar sekarang. Jangan hanya menyatakan ada kasus kok pemerintah diam. Tidak diam, pemerintah tidak pernah diam. Tetapi begini, sering saya katakan, penjahat itu Mas Andi, kalau melakukan kejahatan bisa sekejap. Anda dalam waktu 5 menit sudah bisa menggarong kekayaan negara ratusan miliar. Bisa membunuh orang 5 menit. Tapi untuk mengungkap kasus ini secara hukum itu bisa bertahun-tahun. Jahat itu sekejap, menegakkan hukum bertahun-tahun. Karena menegakkan hukum itu harus ikut aturan. Siapa saksinya? Ini terjadi jam berapa? Loh, kok terjadi jam 10.20, wong dia jam 1 lewat ini masih ada di situ. Tidak mungkin jam segini. Itu semua kan dianalisis. Makanya ada konstruksi namanya, rekonstruksi kasus. Nah, jadi kalau itu jawabannya menurut saya ya budaya hukum itu, cara berhukum itu harus diperbaiki. Kalau main pakai gitu-gitu itu kalah. Karena penjahat itu lebih cepat daripada penegak hukum. Nah, dengan statement ini sebenarnya membuat sebagian orang ya menyikapi apa yang Anda sampaikan atau yang yang muncul di permukaan. Waktu Anda terlalu pendek. Memang efektif tinggal 1 tahun. Betul. Mereka pesimistis bahwa apa yang Anda ceritakan hari ini akan terwujud. Sampai di sini bagaimana? Tidak apa-apa. Kan kalau saya itu kan orang pesantren ya. Orang pesantren itu punya dalil begitu saja. Mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Kalau kamu tidak bisa kerjakan seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Yang bisa kamu kerjakan. Itu dalil. Modal saya sejak kecil waktu di pesantren. Jangan pernah berputus asa. Kamu harus besar. Tidak bisa ngatasi. Yang bisa kamu lakukan, lakukan. Itu dalil usul fikih yang sangat dipegangi oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak apa-apa. Dan saya yakin Mas, Pak Andi, banyak sekali orang-orang baik di sekitar saya ini, di kampus-kampus. Cuma dia tidak menjadi pejabat yang mengambil keputusan. Kalau selalu dipotong. Mau naik dipotong, mau naik dipotong gitu. Sebenarnya kalau seumpama ada keajaiban ya, orang-orang yang baik ini bisa memimpin gitu. Wah, hebat negara. Saya bisa carikan di setiap kampus minimal 100 tokoh-tokoh yang bisa. Tapi mereka ini kan lalu dikerdilkan. Tidak bisa pada posisi pengambil keputusan. Tidak bisa pada posisi perumus hukum. Ketika menjadi perumus hukum dia sudah terkontaminasi. Jadi hakim menjadi rusak gitu. Saya yakinlah banyak orang baik. Karena Indonesia ini penuh berkah. Orang baiknya juga banyak. Dan saat-saat kritis ketika negara ini akan ambruk kira-kira, Tuhan selalu turun tangan. Ini kamu perbaiki, ini kamu perbaiki, selalu begitu. Nah, saya akan bermain di celah-celah yang disediakan oleh Tuhan seperti itu. Kalau ada partai politik yang meminang, Anda bersedia? Baik, karena Anda sudah mengatakan rumit persoalan mafia tanah ini dan Anda juga menyebut bahwa orang-orang gede atau paling tidak orang-orang yang punya kekuasaan yang banyak terlibat dalam urusan tanah ini, maka orang kemudian mulai yakin bahwa pemahaman banyak orang tentang hukum kita yang lebih tajam ke bawah untuk rakyat kecil cepat sekali, tapi berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa itu tumpul. Ya. Pendapat Anda? Iya, itu menjadi pengetahuan banyak orang, tapi kita tidak boleh putus asa sebenarnya, karena sebenarnya yang tumpul-tumpul itu menyangkut kasus gede-gede dan akibatnya besar. Tapi untuk masyarakat kecil sebenarnya hukum sehari-hari ya, hukum kehidupan sehari-hari, hukum adat kita tuh bagus, kearifan lokal kita tuh bagus. Saya selalu mengutip apa yang dikatakan oleh Jeffrey Winters kepada saya belasan tahun lalu ketika dia berkunjung ke kantor kami. Dia mengatakan, Pak Mahfud, salah kalau orang Indonesia mengatakan budaya hukum Indonesia itu jelek. Kenapa? Karena budaya korupsi itu hanya ada di kota dan pejabat. Anda punya desa itu tentram, damai, orang bisa keluar malam, apa duduk-duduk. Karena apa? Karena Anda punya budaya hukum, punya kesantunan antara satu sama lain, saling menolong dan sebagainya. Dan itu ada di jiwa kita sebenarnya. Ini yang orang-orang rusak ini kan terpengaruh lingkungan, situasi
situasi atas ya. Di bawah itu masyarakat masih baik-baik saja. Itu sebabnya orang masih bisa nyekolahkan anaknya, anak-anak desa ya seperti saya lah, anak desa bisa muncul juga kan, karena budaya kita itu arif juga terhadap kehidupan masyarakatnya, satu sama lain menolong, mendambakan harapan yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh itu bisa kan gitu. Itu kata Jeffrey Winters kepada. Jadi Anda jangan berpikir bahwa budaya korupsi di negara Anda udah menggila. Iya itu banyak di kota tapi katanya, dan kelas menengah ke atas. Di desa-desa itu di tempat Anda itu budaya hukumnya hebat kan. Budaya bersatu, saling tolong, tengah malam tidur di pinggir jalan, ngobrol dengan orang lain gitu kan. Enggak apa-apa. Anda juga kan sekarang milih hidup di desa ya. Iya kan? Enggak mau di kota kan? Lebih enak di desa. Iya, lebih enak di desa kan. Tentram gitu, damai ya kan. Nah, di situ sekarang di Indonesia itu masih banyak kayak gitu, lebih banyak kayak gitu. Yang ribut-ribut mungkin kota Jakarta, Surabaya, Bandung yang gede-gede yang banyak koruptornya itu. Saya teringat kembali pembicaraan kita di episode yang pertama itu berkaitan dengan huru-hara di Kementerian Keuangan. Soal tindak pidana pencucian uang, ada Satgas. Sekarang ada ayam tuh nggak ada suaranya, tenang. Bangsa kita ini kan bangsa pelupa. Kalau ada kasus satu yang baru, kasus yang lama terlupakan. Nah, saya mau tahu seberapa jauh proses pengusutan soal tindak pidana pencucian uang ini masih dilakukan. Rasanya begini sih, kalau di penegakan hukum ini berjalan semarak sekarang. Yang selalu bilang, Pak Mahfud ini gimana tuh? TPPU 349 kok hilang? Enggak hilang. Buktinya sekarang tuh muncul di KPK. Alun itu terus, itu pencucian uang. Di Suta, Soekarno-Hatta, yang sekarang ditangani pencucian uang juga. Gitu. Di mana-mana sekarang udah buka, dan kami punya Satgas. Ini yang sudah, ingat yang saya buka 349 triliun. Satu itu agregat ya. Agregat itu artinya bisa in out gitu, masuk lagi dihitung ulang. Yang kedua ya, bahwa itu dalam 300 surat. Masa mau selesai sekaligus? Saya katakan tadi satu surat selesainya berapa? Itu 300 surat menumpuk. Kan selesainya sedikit-sedikit. Dan nah ini kemarin hari Selasa apa itu ya, anggota Satgas itu menulis. Anggota Satgas itu menulis di Kompas, namanya Pak Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf itu mantan kepala PPATK. Dia menyatakan benar 349 itu ada pencucian uang. Kepala PPATK, dan tidak ada yang membantah sampai sekarang, sampai hari ini. Tulisannya di harian Kompas. Kurang apa bahwa itu yang saya ungkap itu benar, dan sekarang sudah berefek kemana-mana. Penataan di bea cukai, pajak, dan semua sudah pada tiarap kan sekarang. Gitu. Nah, tapi kalau orang yang selalu nyinyir mengatakan, mana kok sepi baik katanya. Enggak sepi. Kita kejar terus dan kita rapat terus setiap saat. Kontrol sampai apa ini, sampai apa ini, sampai apa ini. Gitu. Jadi tidak benar kalau kasus ini dilupakan atau didiamkan, tidak benar ya? Enggak benar. Nanti kan akan dipertanggungjawabkan. Dari 300 surat ini, berapa yang benar, berapa yang ditindaklanjuti lagi, berapa yang belum bisa ditangani. Itu pada saatnya nanti ya, saya akan laporan. Ya kan? Saya lapor nih, segini, tolong teruskan. Kalau berani, gitu aja. Baik, terakhir di pembicaraan kita di episode lalu, ketika saya tanya soal rencana pencalonan di Pilpres, Anda kan menjawab samar-samar. Ini sudah sekian bulan berlalu. Nama Anda udah terlalu sering disebut-sebut sebagai calon wakil presiden. Pertanyaannya, apakah sudah ada yang melamar secara serius? Samar-samar juga lah jawabannya. Samar-samar. Adanya seperti tiadanya, gitu aja. Karena memang belum waktunya kan. Kan sampai sekarang yang konkret belum ada juga. Ya, masih nanti bulan Oktober. Ya kan, semuanya belum ada yang pasti lah sekarang. Pertanyaan lebih mengerucut. Kalau ada partai politik yang meminang, Anda bersedia? Nanti akan saya jawab kepada yang memenang aja, bukan menjawab di sini. Ada 3 calon yang muncul ke permukaan. Apakah Anda siap
untuk mendampingi ketiga calon itu, atau Anda punya kriteria tersendiri sebagai wakil? Itu pun jawabannya harus tertutup. Karena tidak boleh melambungkan seseorang dan merendahkan seseorang di antara tiga itu. Oleh sebab itu jawabannya harus tertutup kepada mereka yang punya kualitas untuk menanyakan itu. Punya kualitas itu bukan saya bilang Anda tidak berkualitas. Punya kewenangan untuk kalau mencatat itu lalu deliver gitu. Kalau saya jawab ke Anda kan tidak deliver juga, Anda bukan ketua partai kan gitu kan. Baik, saya kejar satu pertanyaan terakhir ini. Anda kan di publik ini terkesan garang jadinya ya. Garang itu bicara belak-belakan, bicara dengan suara keras, bicara dengan tanda kutip kadang emosional. Apakah ini tidak akan membuat siapapun yang ingin melamar Anda menjadi wakil presiden jadi takut? Ya enggak apa-apa, saya akan tetap menjadi saya gitu. Saya kalau dalam soal penegakan hukum, asal ada bukti dan ada di kewenangan saya akan tegas. Tapi kan Anda enggak ngelihat juga kalau saya ke daerah-daerah banyak orang-orang itu memeluk sambil nangis keluar air mata karena katanya saya ini kok ramah gitu, kok enggak garang gitu. Enggak seperti Anda bayangkan itu Pak Mahfud kok baik sekali, mau duduk di bawah, makan apa di bawah gitu, senang tuh. Tapi kalau urusan hukum itu kewajiban saya. Tidak ada tawar-menawar ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Mas Andi, makasih banyak. Sudah mau hadir kembali di acara Kick and Double Check. Semoga perbincangan saya dan Pak Mahfud ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena pembicaraan ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya juga di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga kita jumpa lagi di Kick Andy Double Check berikutnya. Sampai jumpa. Metro TV.